Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Fitriana, saya mengajar di SDN 3 Jelat akan melakukan sebuah aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Mungkin sebagian dari kita seringkali abai terhadap suatu perubahan keadaan. Murid yang hidup pada zaman dan keadaan yang berbeda dengan kita, cara berkomunikasi, cara belajar, cara memandang diri terhadap lingkungannya pun akan berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Nah, lantas kompetensi apa yang murid-murid kita butuhkan untuk bisa berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum apa yang semestinya kita gunakan? Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum itu jantungnya pendidikan. Melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten, 2, panduan pedagogi, 3, panduan asesmen. Komponen tersebut dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Proyeksi pendidikan 2030, kompetensi siswa tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi siswa. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran dilaksanakan secara mendalam. Mengapa kurikulum terus berubah-ubah? Apa maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara? Perubahan kurikulum sangat penting untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Beberapa isu kekinian, di antaranya perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Berbagai isu baru tersebut menuntut satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketika kita merancang kurikulum, harus menempatkan kebutuhan
pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid sebagai rujukan utama. Karena kurikulum sejatinya dirancang untuk murid. Kurikulum sebagai pusat dari pembelajaran. Bersemangatlah menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.